Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin kita dengarkan lagi pemaparan dari Dr. Solah Imari, beliau dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia yang akan memaparkan pemanfaatan laporan harian dalam pengambilan keputusan terhadap penanggulangan COVID-19 di tempat Bapak Ibu sekalian. Kepada Dr. Solah Imari, waktunya kami persilakan. Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Solah. Ya, senang bisa jumpa dengan teman-teman sekalian dari seluruh wilayah Indonesia yang hari ini bisa bergabung pada meeting Maya pada hari ini. Sesi ini saya gembira karena kita bisa melakukan telaah dan mungkin bisa melakukan upaya perbaikan terhadap sistem pencatatan dan pelaporan yang menurut saya pelaporan harian ini menjadi critical system yang harus kita jaga supaya sistem informasi yang kita bagikan itu benar. Gitu. Mengapa begitu? Karena kalau laporan harian ini kita memberikan informasi yang tidak tepat, ya, atau tidak memberikan informasi, itu bisa menyebabkan siapapun yang melihat situasi di negara kita itu tidak cukup baik. Ya. Setidak-tidaknya tidak bisa melihat secara terstruktur berdasarkan kajian yang sistematis terhadap situasi daerah. Nah, kalau itu terjadi, maka upaya penanggulangan itu diupayakan sangat serius, sangat gencar gitu. Tetapi tim penanggulangan ini sebetulnya bergerak tanpa panduan informasi yang cukup baik untuk menimbak mana yang teman-teman di daerah perlu didukung, mana yang sudah sukses, mana yang baru mendapat ancaman itu bisa tidak ketahuan gitu. Nah, oleh karena itu kita coba diskusikan dari laporan harian ini. Ya, saya mohon izin untuk share screen. Udah bisa dilihat ya? Sudah bisa dilihat? Sudah, Bapak. Oke. Ya. Ya, saya tidak membahas secara nasional, tapi akan mengambil satu wilayah saja di wilayah kabupaten atau kota yang kemarin pada waktu kita diskusi dengan teman-teman dari Sumatera Selatan dan beberapa provinsi lain, bisa nggak dicari satu contoh kabupaten untuk sama-sama kita kaji informasi apa yang bisa memberikan panduan buat kita melakukan upaya penanggulangan yang berdasar pada laporan harian. Tujuan dari penanggulangan kan ini yang diminta di dalam revisi 5 ada 3, tapi sebetulnya yang kita bahas hari ini adalah nomor 1, upaya kita untuk mencoba memperlambat atau kalau bisa malah menghentikan laju penularan. Itu menjadi skenario dalam upaya penanggulangan kita. Ya, kalau memang nggak bisa, dan ini yang banyak diambil oleh beberapa negara, menunda penyebaran penularan. Nah, pada strategi yang terakhir ini yang menunda penyebaran penularan, itu kita gunakan sejak awal karena kita memahami betul bahwa COVID-19 ini berbeda dengan SARS. Perbedaannya cukup besar sehingga yang menyebabkan keraguan kita bisa menghentikan
penularan terhadap COVID-19, yaitu pada COVID-19 itu sudah menular sebelum dia menunjukkan gejala. Sedang pada SARS itu dia menular ketika dia batuk gitu. Walaupun begitu, dari beberapa kajian dan juga dilakukan analisa terhadap data yang ada di NAR, itu indikasi bahwa yang tidak bergejala menunjukkan risiko penularan lebih rendah dibandingkan yang ada gejala, itu menjadi salah satu informasi, dan itu menjadi salah satu dasar kebijakan mengapa kok suspek itu perlu dites gitu. Ya, itu menjadi prioritas. Nah, ini yang menjadi tujuan dari penanggulangan COVID kita. Ya. Strategi yang ditawarkan itu kan ada 9. Ya. Yang banyak kita bahas hari ini adalah strategi surveillance epidemiologi. Nah, strategi surveillance epidemiologi itu di dalamnya ada beberapa banyak kegiatan yang mungkin kalau orang membaca mana sih kegiatan penyelidikan, apalagi pada pokok kegiatan itu tidak tertulis kegiatan penyelidikan. Nah, ini yang kita perlu cermati detail dari strategi yang diterapkan di situ. Strategi tidak banyak dibahas, hanya tertulis ada 9 strategi ini yang kemudian dijabarkan di dalam pokok-pokok kegiatan, nanti dibahas di bawah. Sebelum kita masuk ke situ, konsep ini harus benar-benar kita pahami mengenai penetapan daerah sesuai dengan risiko transmisi wilayah yang kemudian oleh Satgas dibuat pewarnaan setiap daerah dengan mengambil apa istilahnya namanya scoring terhadap indikator-indikator yang ditetapkan. Yang indikator-indikator ditetapkan dengan scoring itu cukup bagus. Cuman seringkali menyebabkan kita menjadi terjebak di dalam informasi yang karena scoring itu yang tadinya sebetulnya bermasalah dianggap menjadi tidak bermasalah. Tapi memang itu adalah risiko scoring. Tapi sebetulnya kalau kita bisa menengok data yang ada di balik penetapan scoring, maka informasi tentang yang dokumen yang digunakan untuk menyusun scoring itu menjadi sangat penting. Ya. Tetapi bagaimanapun juga di dalam upaya penanggulangan kita menetapkan pada 4 daerah. Ya. 4 daerah ini bisa menjadi ukuran daerah yang berkembang menjadi ya dari ke-1 menjadi ke-2 menjadi ke-3 menjadi ke-4. Tetapi sebetulnya skenario transmisi wilayah ini juga digunakan untuk menjadikan daerah yang tadinya level 4 kita upayakan agar masuk ke level 3 atau ke-2 gitu. Ya, yang pada saat sekarang ini kemungkinan kita akan berat masuk pada level 1. Ya, pada umumnya upaya kita paling jauh akan masuk ke level 2. Tapi beberapa negara sudah melaporkan beberapa bulan tidak ada laporan COVID gitu. Walaupun itu masih diragukan karena penularan antar batas wilayah itu sangat mudah. Sehingga zero case itu hampir tidak ada gitu. Yang ada adalah ditemukannya kasus secara sporadis, kemudian karena tim penanggulangan yang di kabupaten itu cukup baik, maka satu kasus yang sporadis tadi segera bisa dilakukan tindakan pelacakan dan pengendalian terhadap penularan itu cukup baik sehingga tidak berkembang menjadi lebih besar. Ya, termasuk apabila teridentifikasi adanya klaster pesantren, klaster keluarga, klaster apa gitu, nah, itu bisa dilakukan dengan cukup baik, maka dari level 3 dirubah menjadi level 2 gitu.
Bahkan kalau dia masuk ke level 4 itu yang tadi disampaikan oleh Mas Nasir, jika banyak sekali kasus yang gambarannya itu sederhana sebetulnya. Banyak sekali kasus yang tiba-tiba kita terima informasi dari rumah sakit bahwa si A itu COVID gitu. Kalau jumlahnya itu banyak dan enggak ketahuan, apalagi enggak ketahuan ini ditulari oleh siapa, maka itu menunjukkan sudah masuk ke dalam transmisi komunitas. Ya, dan upaya yang diharapkan dan level 4 ini sungguh bergantung kepada upaya kita untuk mengajak masyarakat menggunakan masker, menggunakan cuci tangan sama jaga jarak. Yang kalau itu enggak dilakukan, hampir tidak mungkin bisa kembali ke level 3. Memang itu menjadi taruhan karena kalau sudah masuk ke level 4 itu pengendalian yang kita lakukan dengan metode lacak kemudian lakukan karantina sudah tidak akan cukup, ya. Walaupun nanti kita akan ditambahi jumlah tenaganya seperti apa, karena metode ini adalah metode menemukan penderita, kemudian kita pantau kontaknya. Nah, penderita itu muncul terus gitu. Artinya upaya untuk mencegah agar jangan sampai tertular itu belum cukup efektif dilakukan oleh daerah itu gitu. Itu yang makna dari pembagian wilayah ini. Jadi sangat penting kita memahami maksud dibuatnya 4 wilayah risiko penularan. Ya. Nah, di dalam upaya penanggulangan ini kita menetapkan skenario wilayah. Berarti ada upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan itu ada 9 pokok kegiatan dari 9 strategi tadi. Nah, tetapi sebagai program yang bagus, maka kita menetapkan adanya indikator agar kita bisa tertuntun pada waktu kita melakukan upaya penanggulangan. Di dalam revisi 5 itu evaluasi untuk menyatakan bahwa kita berhasil melakukan upaya penanggulangan selalu dinilai paling banter 3 minggu. Ya, 3 minggu terakhir. Mungkin datanya berdasar pada 6 minggu terakhir. Nanti kita lihat contoh dari satu kota yang coba kita bahas. Ya, dari sejumlah sekian banyak indikator, kalau nggak salah ada 24 indikator itu ditunjukkan ada 2 indikator utama di dalam revisi 5 itu, yaitu adanya tren kasus yang turun sama klaster tertanggulangi. Yang 2 indikator ini mati-matian harus kita dapatkan datanya cukup jelas dengan bukti yang benar gitu. Nah, karena ini menjadi indikator kunci utama, yaitu adanya tren kasus turun, diharapkan berada di bawah 50% dari puncak. Yang kedua adalah seberapa hebat kita tim TGC yang ada di puskesmas kabupaten itu mampu memantau semua kasus yang kontaknya itu teramati gitu. Sehingga hampir tidak ada lagi ada kasus yang tiba-tiba datang ke rumah sakit dari antah berantah. Yang datang ke rumah sakit sebagian besar, lebih dari 80%, itu adalah orang-orang yang diberitahukan oleh tim TGC ini bahwa orang ini dipantau, kemudian menunjukkan gejala COVID, dilakukan tes ternyata positif, maka dilakukan tindakan isolasi. Nah, tetapi kalau itu terbalik, yang mungkin bisa terjadi karena memang tenaga kita nggak cukup, ya, karena itu menjadi resiko ketika penularan sangat besar, maka hampir bisa jadi tenaga kita itu tidak akan cukup gitu. Nah, letaknya sekarang pada waktu kondisinya seperti itu, memang peran dari penggunaan masker,
kemudian jaga jarak, sama cuci tangan, menghindari kerumunan, itu menjadi unggulan. Nah, pada kondisi seperti itu, beberapa daerah yang memahami strategi penanggulangan, maka dia menggunakan tindakan keras. Kalau dilihat dari hasil kajian, ternyata penggunaan masker masih lemah, yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang masuk ke rumah sakit dari entah berentah, itu dilakukan oleh beberapa daerah. Karena kalau nggak dilakukan, maka jumlah kasus yang cukup tinggi akan bagaimanapun juga akan memenuhi rumah sakit. Sehingga kemampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas, baik didukung oleh sumber daya dari non-pemerintah, itu bisa jadi tidak mampu juga gitu. Nah, oleh karena itu suka atau tidak, peran dari masyarakat untuk terlibat di dalam upaya pencegahan penyakit ini menjadi kunci. Ya, yang banyak dibahas salah satunya adalah tentang positivity rate. Saya akan coba bahas ini mengapa di dalam pedoman revisi 5 itu tidak memberikan indikator jumlah semua orang yang diperiksa, ya, yang kemudian diantaranya dinyatakan positif. Berapa yang positif diantara yang diperiksa dibagi dengan jumlah orang yang diperiksa. Di dalam revisi 5 itu yang digunakan hanya pada kelompok suspek. Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita bisa memahami mengapa kok kita menggunakan strategi positivity rate suspek itu sebagai salah satu indikator penting. Ya. Ini adalah pokok kegiatan. Jadi ada 7 pokok kegiatan yang upaya penanggulangan utamanya pada pokok kegiatan 1 sama 5. Ya, ini kunci. Ya. Di dalam surveillance epidemiologi, di dalamnya itu ada kegiatan surveillance-nya sendiri, yang pada waktu diskusi memang ini terjadi perdebatan apakah mau dijadikan satu kelompok atau dipecah menjadi beberapa pokok kegiatan yang kemudian oleh tim diputuskan satu judul saja disebut sebagai surveillance epidemiologi. Tapi di dalamnya sebetulnya ada banyak sekali pokok bahasan. Yang utama adalah yang banyak dibahas adalah tentang deteksi dini. Ya, cukup detail dibahas bagaimana sebetulnya kemampuan dari kita untuk mendeteksi dini sebagai salah satu pilar keberhasilan melakukan upaya penanggulangan. Karena deteksi dini itu diikuti dengan isolasi dengan karantina. Nah, yang banyak terjadi di lapangan adalah kemampuan kita melakukan penemuan penderita dengan cepat, termasuk yang tanpa gejala melalui kegiatan pemeriksaan massal. Ditemukan banyak penderita, tetapi kemampuan kita mengisolasi, apalagi yang melakukan karantina menjadi kedodoran. Nah, padahal hebatnya penemuan itu bukan menjadi salah satu kunci mutlak. Yang menjadi kunci mutlak adalah ketika penderita ditemukan, maka harus ada tindakan isolasi dengan karantina pada kontaknya. Ya. Kemudian yang jadi ada kegiatan penyelidikan, ada isolasi, ada karantina. Nah, di dalamnya juga ada mengenai sistem surveillance. Walaupun di dalam tujuan itu hanya dituliskan tujuan dari surveillance, sebetulnya di dalamnya banyak aktivitas kegiatan yang sebetulnya bukan murni surveillance. Jadi ada penyelidikan, ada pencatatan pelaporan, ada kegiatan surveillance-nya sendiri. Oke. Nah, pilar yang penting memang pada yang nomor 5, karena kemampuan dari pemerintah mengajak semua komponen dari bangsa ini untuk melakukan upaya pencegahan risiko penularan. Ya, dan termasuk ketika warga masyarakat ini menunjukkan gejala,
atau dia diduga telah terpapar, ya, itu melakukan tindakan yang memberikan peluang terjadinya risiko penularan itu menjadi minimal. Ya, artinya ketika seseorang menunjukkan gejala sakit dan proses untuk penegakan diagnosisnya belum dilakukan, belum selesai, belum ada hasilnya, maka dia secara sadar sudah bisa melakukan tindakan isolasi. Ya, setidak-tidaknya dia cukup ketat menggunakan masker, menghindari ketemu sama orang lain, baik di dalam keluarganya, apalagi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan juga melakukan komunikasi agar orang yang kontak terhadap orang-orang yang menderita sakit itu juga menjadi salah satu perilaku yang diharapkan masyarakat kita. Nah, yang itu menjadi bagian dari tindakan karantina. Sebetulnya kan banyak yang kontak, tapi kemudian malah melakukan tindakan sebaliknya, ya, tidak mau melakukan tindakan karantina, malahan tidak melaporkan dan bersembunyi gitu. Nah, itu menjadi salah satu keberhasilan dari pokok kegiatan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Ya, saya mohon izin ke Jawa Tengah karena mau menggunakan data dari Kota Semarang. Jawa Tengah ada ya? Ada, Pak. Nah, oke. Mohon izinnya tapi udah digunakan. Jadi izinnya ya harus dibolehkan gitu. Izin maksa ya, Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini kan menjadi ilmu buat kita untuk memahami makna dari data laporan harian yang kita gunakan. Ya, ini laporan harian kan sudah dibikin oleh Mas Nasir, cukup sederhana untuk memanggilnya menggunakan perintah SID lapor harian COVID. Artinya cukup mudah gitu. Ya. Kemudian ketika dibuka sudah tampilan yang cukup sederhana untuk meminta datanya apa. Yang mau kita bahas pada hari ini sebetulnya cuma ada 3, yaitu absensi. Ya, saya sering diketawain nomor 1 kok mesti absensi sih, Mbak Sola itu. Iya, karena kita itu bekerja sebagai epidemiolog. Profesi epidemiolog itu kalau mau menyatakan sesuatu mesti menyelidiki dulu apakah data yang digunakan itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Salah satu yang digunakan adalah zero reporting, ya, absensi itu. Ya, kemudian yang kedua yang mau dibahas adalah grafik laporan mingguan kasus COVID. Tadi udah dibahas sama Mas Nasir, tapi mau saya bahas sekali lagi untuk Kota Semarang. Ya, yang ketiga yang dibahas adalah laporan mingguan kontak erat. Ya, jadi cuma ada 3 ini, walaupun saya lihat di dalam laporan harian yang dibuat oleh teman-teman SKK ini ada 9 indikator yang bisa diputuskan dari laporan harian ini. Ya. Nah, ini adalah laporan Kota Semarang, laporan Jawa Tengah. Ya, memang sudah mulai ada yang menunjukkan kuning, tapi sudah masih banyak yang putih. Buat Jawa Tengah, kalau melihat seperti ini, mulai berhati-hati dengan analisa data situasi wilayah provinsi, terutama pada 3 minggu terakhir. Mengapa begitu? Karena data yang digunakan mulai menghadapi problem gitu. Artinya Jawa Tengah mulai berhati-hati sekali melakukan analisis sehingga kita tidak terjebak dengan kesalahan analisis karena kelengkapan datanya itu goyang gitu. Itu yang menjadi sangat penting. Ya, upaya yang harus dilakukan memang meminta teman-teman kabupaten melaporkan. Ya, melaporkan masih cukup baik,
daripada tidak melaporkan. Tapi cukup berat kesalahannya melaporkan rajin, tetapi yang dilaporkan seadanya, ya, tidak melakukan kontrol terhadap informasi yang akan dilaporkan. Itu menjadi lebih berbahaya karena kita bisa memberikan informasi yang menyesatkan. Ya, itu memang menjadi hati-hati. Ya, ini adalah laporan absensi Kota Semarang pada beberapa hari terakhir, 5 hari terakhir itu belum memasukkan laporannya. Ya nggak apa-apa. Ini kan sebagai upaya kita melakukan analisis terhadap data yang kita miliki. Ya. Ini perkembangan seperti yang dibahas sama Mas Nasir. Polanya kurang lebih sama pada beberapa minggu terakhir. Ini minggu, memang saya gunakan minggu, yang harian tidak saya analisis. Itu terjadi penurunan jumlah yang memberikan laporan. Artinya ketika dia sudah mulai turun di bawah 60%, memang teman-teman provinsi akan berat melakukan kesimpulan analisis situasi wilayah provinsi. Artinya homogenitas itu menjadi tidak cukup bagus. Ya. Upaya nggak ada jalan lain kecuali meminta laporan dari teman-teman di kabupaten. Ya. Tetapi kalau dilihat laporan untuk Semarang, Kota Semarang sebetulnya masih cukup tinggi, lebih dari 80% dalam 30 hari terakhir. Jadi datanya masih cukup bagus untuk dianalisis, kecuali pada minggu terakhir. Ya. Ini yang menjadi pijakan analisis. Pertama adalah berdasarkan laporan jumlah data kasus konfirmasi. Ya. Memang harapannya di dalam laporan ini teman-teman kabupaten kota memang sudah disiapkan sistemnya, walaupun sistemnya menghadapi kendala, tapi sistem itu dibuat, yaitu setiap fasilitas pelayanan kesehatan meminta dilakukan pemeriksaan spesimen, wajib memasukkan datanya ke dalam NAR, ke dalam laporan laboratorium. Ya, tentu kita di kabupaten menjaga betul mekanisme itu. Kalau enggak, maka data yang ada di sini pun menjadi kacau gitu. Nah, ini yang kita memang harus perjuangan menjaga semua sistem agar informasi yang kita miliki bisa membantu menuntun kita, karena memang betul-betul kita jaga gitu. Nah, dari data yang ada itu bisa kita lihat data kasus itu berdasarkan laporan laboratorium itu, jumlah kasus konfirmasi bergejala. Kalau ini nggak ada yang bergejala, menjadi tugas teman-teman untuk melakukan PE berapa yang bergejala gitu. Karena ini menjadi kunci. Ya. Konfirmasi yang tanpa gejala, konfirmasi yang perjalanan, ya, kemudian konfirmasi yang berasal dari kontak. Ya. Yang terakhir adalah nggak jelas, kasus yang tidak punya informasi mengenai apakah dia ada perjalanan atau ada kontak gitu. Ya, dari situ kemudian kita bisa melihat perkembangan kasus mingguan. Ya, mingguan yang saya pakai karena kita melakukan analisis itu kan 3 minggu terakhir utamanya, tapi sebetulnya menurut saya nggak cukup baik kalau kita melakukan analisis 3 minggu. Maksud di dalam revisi 5 itu memenuhi indikator 50% itu seperti ini. Ya, jadi memang selalu diminta pada puncak terakhir. Nah, yang dimaksud di situ, kita bisa mengatakan bahwa daerah kita itu hebat dalam upaya penanggulangan kalau dalam waktu 3 minggu itu bisa menurunkan dari kejadian tersebut menjadi separuhnya. Nah, artinya memang kemampuan kita untuk mengendalikan terjadinya penularan itu bagus. Ya, itu diminta dalam waktu 3 minggu itu. Ini turun gitu.
Ya, kalau ini belum bisa berarti yang kondisi terakhir diminta dari puncak itu turun menjadi 3 minggu terakhir. Kemudian dia dipertahankan. Nah, dipertahankan itu berapa lama? Ya, kita berdebat soal itu. Tetapi menurut saya kalau kita bisa mempertahankan tetap berada di bawah 50% dari puncak, maka sebetulnya upaya penanggulangan kita betul bisa kita lakukan. Itu makna dari bisa kita menurunkan kurang dari 50%. Ya, artinya kemampuan kita dari dua sisi, baik komunikasi risiko maupun deteksi dini, isolasi dan karantina kita lakukan cukup baik gitu. Nah, sehingga jumlah kasus itu turun. Itu seperti ini. Nah, artinya kalau situasi kita seperti Kota Semarang pada minggu 43, maka kita melakukan upaya penanggulangan. Ya. Supaya bisa berhasil, maka indikatornya adalah minggu depan bisa kita turunkan. Minggu berikutnya lagi turun mendekati 50%. Minggu ketiga diharapkan sudah di bawah 50%. Begitu caranya melakukan strategi penanggulangan. Ya. Karena ini adalah skenario ke depan, maka itu bisa kita rencanakan. Ya. Dengan indikator sukses menurunkan jumlah kasus yang ada saat ini. Ya. Ini kira-kira skenario-nya begini. Jadi ini ada minggu ke-44, minggu 45, 46, 47 gitu. Ini untuk Kota Semarang. Yang pada minggu ke-44 ini datanya belum cukup baik karena ada beberapa hari yang tidak ada laporannya. Ya, ini buat para epidemiolog biasanya akan melipat kalikan dengan jumlah berapa hari dia tidak melapor gitu. Tapi ya ini dibiarkan aja seperti ini. Teknik analisis yang dilakukan kan modelnya memang seperti ini gitu. Oke. Nah, ini memang menjadi sangat penting untuk kita pahami kasus itu berdasarkan faktor risikonya yang hanya bisa dilakukan ketika kita melakukan PE. Ya, skenario kita begitu. Ya. Mengapa itu menjadi penting? Karena yang tadi disebut ujuk-ujuk datang ke rumah sakit itu masuk ke warna kuning semua, yang enggak jelas sebagai kontaknya gitu. Ya, kalau modelnya seperti ini, berarti terlalu banyak kasus-kasus itu yang kita sendiri nggak tahu dia masuk klaster mana gitu. Nah, kalau seperti itu berarti apapun namanya penanggulangan di wilayah kita belum cukup baik. Nah, ini yang menjadi indikator. Nah, oleh karena itu ada dua usaha. Yang satu adalah mengejar supaya ini ketahuan semua kontaknya siapa, ya, atau pilihannya karena kemampuan tenaga kita sudah nggak bisa digenjot lagi, meminta kepada berbagai pihak agar komunikasi risiko berhasil gitu. Sehingga jumlah kasus bisa diturunkan sampai jumlah di mana tenaga yang kita miliki itu sanggup untuk melakukan upaya pengendalian melalui klaster, melalui isolasi karantina. Ya, itu strateginya memang begitu gitu. Ya. Nah, ini yang kedua mengenai positivity rate. Ya. Ini bukan ya baik suspek maupun jumlah kasus. Datanya ada di sini untuk jumlah orang yang positif sama jumlah orang yang diperiksa. Ya. Ya, suka atau tidak, ini datanya harus dicari supaya kita bisa memenuhi indikatornya. Ya, dari dua data ini kemudian bisa dihitung berapa positivity rate-nya. Artinya data yang kita masukkan memang akan memberikan formulasi terhadap indikator positivity rate. Nah, indikator positivity rate di dunia itu dipakai
tiga metode. Yang satu itu berdasarkan jumlah spesimen, bukan berdasarkan jumlah orang yang diperiksa. Beberapa negara lain menggunakan jumlah orang yang diperiksa. Di Indonesia indikatornya menggunakan jumlah suspek yang diperiksa. Nah, kita lihat yang ini adalah berdasarkan jumlah orang yang diperiksa yang ada di aplikasi itu. Ya, kita lihat di sini positivity rate itu menurun. Ya, positivity rate itu menurun. Ya. Katanya kalau positivity rate di bawah 5% atau diturunkan dari 10% berarti sudah cukup bagus. Ternyata enggak. Jumlah kasus itu ternyata tetap gitu. Pada waktu positivity rate itu kasusnya positivity rate-nya turun, kasusnya tetap. Ya, artinya kita mendapatkan informasi tersembunyi. Kita di sini terlihat supaya bisa positivity rate-nya turun, yang kita genjot adalah penemuan penderita. Pemeriksaan orang. Ketika orang ini diperiksa bertambah, jumlah kasus nggak meningkat. Sehingga dia positivity rate-nya turun. Nah, kemudian disebut di sini, saya bangga Kota Semarang bisa menurunkan positivity rate mendekati 10 gitu. Nah, sebetulnya itu tipuan gitu. Nah, hanya karena pemeriksaannya naik saja, sementara kasusnya sebetulnya nggak turun gitu. Ya. Nah, ini adalah positivity rate berdasarkan suspek. Skenarionya kan seperti ini. Ya. Jumlah ISPA yang kemudian dimasukkan sebagai suspek di wilayah Kota Semarang itu nggak menaik, tetap gitu. Nah, oleh karena itu, ini yang kotak yang pertama pada minggu pertama itu, yang warna biru adalah kita periksa ditemukan betul sebagai hasil pemeriksaan hasilnya negatif. Karena belum ada penularan di tempat itu, maka hasilnya negatif. Tapi ada ISPA yang dinyatakan suspek tidak kita periksa. Kemudian terjadi kebijakan agar semakin banyak yang suspek itu diperiksa. Gitu. Nah, sehingga jumlah suspek yang diperiksa itu menjadi tinggi. Mungkin nggak bisa seluruhnya, maka yang warna putih ini masih ada. Gitu. Nah, pada minggu ke-8, minggu ke-7, minggu ke-8, itu mulai muncul kasus. Nah, pada waktu itu mulai ada yang positif. Nah, karena positifnya masih 1, yang diperiksa sudah kalau di sini untuk 1 juta penduduk itu perkiraan ISPA-nya 210 gitu. Nah, itu ada yang positif 1, maka 1/210 masih kecil. Yang ini minggu ke-7. Minggu ke berikutnya jumlah yang ISPA yang diperiksa, jumlah suspek yang diperiksa meningkat karena adanya kasus-kasus COVID di situ, sehingga ditemukan ada sejumlah kasus COVID. Nah, karena jumlahnya udah cukup banyak, lebih dari 10 kalau di sini, maka positivity rate-nya menjadi lebih dari 5%. Nah, ketika kasus itu meningkat, ya, maka positivity rate itu meningkat cukup tajam. Ya. Nggak ada pemeriksaan, ini kalkulasi untuk tidak ada pemeriksaan massal. Maksudnya yang data pemeriksaan massal non suspek itu tidak dihitung gitu. Ya. Nah, sehingga positivity rate itu meningkat cukup tajam, maka upaya pengendalian kita harus menurunkan positivity rate, bukan dengan menambah jumlah pemeriksaan pada selain suspek. Ya, tapi strateginya adalah yang non suspek itu menjadi tugas komunikasi risiko untuk mengendalikan. Gitu. Ya, walaupun ada sebagian dari kita menggunakan strategi untuk menemukan penderita pada massal, ada yang massal terbatas sekolah atau
pasar, itu menjadi strategi masing-masing daerah. Ya, nah, ketika upaya penanggulangan itu bisa berhasil, maka jumlah kasus itu menurun, ya, positivity rate-nya juga menurun, sehingga dia akan dikembalikan sampai batas kurang dari 5%. Nah, menurut perhitungan saya dengan jumlah penduduk 1 juta itu kurang lebih yang suspek non polio, non COVID itu sekitar 10 gitu. Nah, sehingga kalau Kota Semarang saya nggak tahu berapa penduduknya, kita bisa memperkirakan berapa jumlah yang aman bagi daerah saya. Dengan aman itu artinya kalau ada kasus saya mampu melakukan penanggulangan cukup baik sehingga masyarakat menjadi tetap tenang. Itu dengan positivity rate suspek itu kurang dari 5%. Nah, berdasarkan data itu untuk Kota Semarang ini positivity rate adalah jumlah kasus konfirmasi di antara suspek dibagi dengan suspek yang diperiksa. Ya, di dalam laporan yang kita buat, jumlah kasus konfirmasi bergejala diambilkan dari data ini. Laporan kita ada jumlah kasus konfirmasi bergejala, kecuali kalau kita tidak memasukkan atau dimasukkan tidak cukup baik gitu. Nah, dibagi dengan jumlah kasus konfirmasi bergejala ditambah dengan diskredit. Berarti kalau tidak ketahuan hasil akhir pemeriksaan lab dari kasus suspek itu nggak akan dihitung gitu. Nah, itu bisa dilihat dari laporan data kasus suspek. Nah, ini menjadi diskredit. Sehingga positivity rate itu bisa dihitung berdasarkan laporan harian COVID kita. Nah, untuk Kota Semarang gambarannya menjadi seperti ini. Nah, kisaran positivity rate-nya adalah 75% sampai 50%. Perjuangan keras buat Kota Semarang untuk menurunkan kasus ini melalui 2 upaya komunikasi risiko sama meningkatkan kapasitas deteksi dini, isolasi dan karantina. Yaitu strategi untuk Kota Semarang. Ya, nggak akan bisa cukup baik walaupun nanti Kota Semarang digelontorkan tambahan tenaga 5 orang tenaga tracer di puskesmas, munculnya kasus tidak dicegah, maka upaya pengendalian kita nggak berhasil. Suka atau tidak, komunikasi risiko harus berhasil karena penambahan jumlah tenaga itu tidak mungkin seterusnya. Ya, apalagi kita masih harus menjamin berlangsungnya program lain gitu. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita. Ya, ini skenarionya. Jadi yang positivity rate itu dengan upaya 2 tadi diturunkan menjadi di bawah 5%. Nah, kalau ini bisa masuk ke di bawah 5% 2 minggu berturut-turut, maka bolehlah Kota Semarang mengatakan Kota Semarang sudah cukup aman dan kembali ke adaptasi kehidupan biasa gitu. Ya, kita menyebutnya sebagai new normal gitu. Ya. Oke. Ya, ini yang terakhir mengenai klaster. Datanya diambil dari laporan harian, jumlah kasus konfirmasi sama hasil pemantauan kontak erat. Makanya data pemantauan kontak erat itu menjadi salah satu problem di banyak wilayah di kita. Ya, sungguh berat kita melakukan kegiatan pemantauan kontak, tambah berat lagi melaporkan di dalam sistem berapa jumlah orang-orang yang telah kita pantau sampai 14 hari. Nah, kalau jumlah itu nggak ketahuan, maka hasil indikator ini juga nggak bagus. Nah, harus sampai tuntas. Ya. Jadi dari data ini ada jumlah kontak
data pemantauan kontak erat. Di situ tertulis jumlah kontak erat menjadi kasus konfirmasi. Nah, ini yang didata. Dibagi dengan jumlah kasus konfirmasi yang ada di Kota Semarang tiap minggu. Ya, setidaknya akan dianalisis 2 minggu terakhir. Ya. Hasil analisa yang bisa diperoleh adalah menjadi seperti ini. Untuk Kota Semarang. Warna kuning itu adalah jumlah konfirmasi, yang warna biru itu yang konfirmasi diperoleh dari laporan pemantauan kontak. Nah, jumlah yang ini tadi sudah dibahas sama Mas Nasir, harusnya hampir sama dengan yang warna kuning. Artinya sebagian besar dari kasus yang kuning ini harus berasal dari yang warna biru. Nah, kalau jumlahnya ini menjadi sangat rendah seperti ini, kurang dari 80%, kurang dari 3/4-nya, 2/3-nya, 8/10, ya, itu disebut bahwa kemampuan kita untuk mengendalikan penanggulangan masih kedodoran. Ya, makna kedodoran itu bisa karena jumlah kasusnya meningkat tajam, sehingga jumlah sumber daya kita nggak cukup, atau upaya penanggulangan menjadi kita teledorkan gitu. Kita mesti evaluasi diri kita sendiri, apakah sudah cukup kuat untuk melakukan upaya deteksi dini, isolasi, karantina atau enggak gitu. Itu menjadi. Memang kalau kasusnya sudah cukup tinggi seperti Jakarta, mungkin juga Kota Semarang, kemampuan mengendalikan sudah menjadi berat gitu. Walaupun jumlah tenaganya sudah sebagian besar tenaga puskesmas dikerahkan. Kalau itu terus-menerus, implikasinya program lain menjadi masalah gitu. Ya, analisanya menjadi seperti ini. Memang harus diupayakan menjadi meningkat, ya. Di atas 80% yang warna biru ini, sehingga kita dikatakan daerah kita telah cukup bagus untuk mengendalikan itu. Nah, 3 indikator ini menjadi kunci dari seluruh sistem yang kita gunakan. Seandainya kita menggunakan 3 indikator ini saja, kita bisa menuntun program kita untuk melakukan upaya penanggulangan yang lebih terarah gitu. Ya. Ini tadi udah dibahas rasio jumlah kontak erat sama kasus dilacak. Saya nggak memasalahkan berapa rasio jumlah kasus dan kontak. Teman-teman yang melakukan penilaian, kalau jumlah masih banyak jumlah kontak itu ada 2. Kasus konfirmasi kontak itu ada 2. Konfirmasi ketika ada kasus, kemudian saya tanya, kamu ketemu sama penderita apa enggak? Iya gitu. Tapi si penderita itu, tapi si orang ini tidak termasuk di dalam kontak erat. Nah, berarti kontak itu ada 2, kontak erat sama kontak yang diketahui karena dia tahu bahwa dia ketemu sama seseorang, padahal dia tidak termasuk di dalam daftar kontak. Nah, di dalam indikator yang kita pakai adalah yang ada di dalam daftar kontak gitu, daftar kontak erat. Nah, ini menjadi indikator kalau jumlah yang kontak non kontak erat itu sedikit, itu sebetulnya walaupun jumlah kontak yang rasio kontaknya kecil buat Kota Semarang misalnya, ya udah itu cukup bagus karena itu sesuai dengan wilayahnya, tergantung kepadatan penduduk. Budaya menggunakan masker, jaga jarak, sama mobilitas penduduk. Ya, masing-masing berbeda-beda. Ya, ini adalah informasi mengenai hasil akhir pemantauan kontak. Menjadi sangat penting kalau di sini dilaporkan oleh Kota Semarang. Sebagian besar yang dilakukan pemantauan kontak bisa dipantau sampai terakhir. Ya, sehingga ketahuan berapa jumlah yang menjadi positif. Ini mengindikasikan
ya kalau menjadi positif ini terlalu besar, itu kemampuan deteksi dini kita masih belum cukup bagus gitu. Ya, tapi itu kalkulasi saya, yang lebih tahu teman-teman di Kota Semarang. Ya. Yang terakhir saya mau menyampaikan misi dari laporan harian ini adalah ada 5 maksud ini. Yang pertama, memang kita sangat berharap laporan harian ini menjadi laporan yang kalau ada perbedaan maka kita kembalikan kepada laporan harian, karena laporan harian ini tanggung jawab teman-teman kabupaten. Ya. Yang kedua, berharap laporan harian ini bisa menjadi informasi publik yang sebetulnya bisa dibuka, tetapi kebijakan kita kayaknya masih belum bagus untuk dibuka untuk publik. Lebih baik kita masih menggunakan ini sebagai misi kelima ini. Ya, laporan harian harus bisa diakses oleh semua kepala dinas kabupaten se-Indonesia. Ya, kalau itu bisa berarti kita telah membangun jaringan surveillance epidemiologi nasional cukup baik gitu. Karena mengapa begitu? Ya, Kota Semarang mesti harus melirik Kota Surakarta karena transportasi antara Solo sama Semarang itu cukup tinggi. Sehingga ketika Solo terjadi peningkatan, maka Semarang mulai bangun kewaspadaan. Ya, nah, tahunya dari mana? Kecuali kalau kita membangun jejaring informasi iuran di antara kita agar saudara kita dari kota lain melihat situasi kota saya, sehingga kalau kota saya ada peningkatan kasus, hati-hati kalian, kotaku tinggi kasusnya. Nah, maka itu menjadikan tingkat kewaspadaan dan respon yang lebih cepat gitu. Yang jelas nomor 3 adalah menilai beberapa indikator penanggulangan yang hari ini saya mencoba membahas pada 3 indikator. Saya lihat ada 6 indikator lagi yang bisa dianalisis di laporan harian. Yang jelas laporan harian akan menjadi basis data untuk melakukan monitoring, artinya menuntun upaya kita pada jalan yang benar gitu. Ya, ini namanya monitoring dan evaluasi. Dan upaya untuk memperbaiki kualitas dari laporan harian mutlak harus kita lakukan. Ya, sadar betul bahwa laporan harian ini adalah laporan dari kepala dinas kabupaten. Tentu kita harus perkuat NAR kita, laporan hasil pemeriksaan swab kan bergantung dari situ. Kalau itu jelek, laporan dari kabupaten juga jelek gitu. Kemudian laporan PE yang harusnya kita bangun sistem online nasional kita untuk laporan PE. Kemudian ada laporan pelacakan kontak, ada laporan data kesakitan dari rumah sakit, puskesmas, dan fasiankes lainnya, yang di dalam sistem revisi 5 itu disebut sebagai notifikasi kasus suspek. Kemudian di dalam laporan harian itu juga ada informasi mengenai berapa jumlah hari ini orang-orang yang masih berada di bawah pengawasan kita. Ya, baik di rumah sakit maupun berada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat kita untuk melakukan perbaikan dan pemanfaatan dari laporan harian ini. Makasih, saya kembalikan ke Bu Ira.